Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dau yang dirahmati Allah, puasa dan perubahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah, taghyir atau perubahan adalah suatu keniscayaan. Dia pasti terjadi. Ada 3 biasanya kondisi atau situasi orang berhadapan dengan perubahan ini. Yang pertama adalah sikap, di mana orang gagal dalam menghadapi perubahan. Kegagalan ini bisa berakibat ya dia punah, dia tidak bisa bertahan. Mungkin kalau dalam konteks bisnis dia gulung tikar, dia tersisih karena gagal menghadapi perubahan yang terjadi. Ini kelompok pertama. Yang kedua adalah kelompok yang berhasil menyikapi perubahan. Sehingga mereka bisa survive, mereka bisa lestari. Perubahan-perubahan yang terjadi itu bisa disikapi dengan baik dan mereka bertahan atasnya. Dan yang ketiga adalah kelompok yang justru menjadi pelopor perubahan. Mereka justru yang menjadi pihak yang mempelopori terwujudnya tren-tren baru, hal-hal baru yang itu memicu perubahan. Nah, idealnya sebagai seorang muslim yang dikatakan sebagai khairu ummah, umat Islam ini harusnya menjadi pelopor perubahan. Bukan yang sekedar bisa survive mengatasi adanya perubahan atau malah menjadi pihak yang gagal menghadapi perubahan. Sahabat Dau yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menasehati kita melalui suatu hadis yang ini sudah populer, bahwasanya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jika sama hari ini sama dengan hari kemarin, maka rugilah dia. Jika misalnya lebih buruk daripada hari kemarin, hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu justru termasuk orang-orang yang celaka. Artinya apa? Tidak ada pilihan, hanya ada satu pilihan bagi kita, bahwa kita harus berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari, waktu ke waktu. Nah, dengan begitulah kita akan terkategori sebagai orang-orang yang beruntung. Sekarang adalah dalam konteks perubahan itu ada 2 dimensi di sana. Dimensi pertama, perubahan individu. Jelas bahwa seorang muslim secara individu harus berupaya berubah menjadi lebih taat dari waktu ke waktu. Kalau sebelumnya belum sholat atau sholatnya masih bolong-bolong, nah maka dari hari ke hari dia harus lebih baik. Dia harus bisa sholat 5 waktu dalam sehari. Kalau sudah sholat 5 waktu dalam sehari berarti meningkatkan. Kalau misalnya pada bulan Ramadan yang lalu masih ada puasanya yang bolong-bolong bukan karena hajat syar'i, maka di tahun ini harus lebih baik. Dia harus tetap berpuasa di bulan Ramadan. Jika sebelumnya belum menutup aurat, nah harap dimaknai menutup aurat ini bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Ini kadang suka lalai juga, sehingga auratnya terumbar. Maka seyogyanya dari waktu ke waktu itu juga bisa ditambah. Atau ketaatan-ketaatan lain, berbuat baik, bersedekah, peduli, dan lain sebagainya. Singkat kata, pilihan kita sebagai seorang muslim adalah dari waktu ke waktu berubah menjadi lebih baik. Itu dalam konteks perubahan individu. Yang kedua adalah dimensi perubahan masyarakat. Ketika seorang menjelma
berubah menjadi sosok yang soleh, maka biasanya lingkungan tidak akan mempermasalahkan. Orang senang dengan orang yang giat beribadah. Tapi ketika sosok orang soleh tadi berubah menjadi penyeru kebaikan, menjadi orang yang muslih, nah, di situ persoalan mulai muncul. Ajakan-ajakan kepada kebaikan kerap kali akan memperoleh penentangan. Lupakah kita pada baginda Rasulullah SAW, bagaimana beliau dianggap sebagai orang yang baik, bahkan digelari Al-Amin. Ketika ada banjir bandang yang menyapu Ka'bah sehingga sebagian dari bangunan Ka'bah itu roboh, dan orang-orang Quraisy ketika itu, kabilah-kabilah yang ada, tengah berlomba-lomba untuk memperoleh ihtiram, mengembalikan Hajar Aswad ke posisinya semula, sehingga mereka berkata, kita serahkan saja kepada orang yang pertama kali muncul dari gerbang sana. Tatkala melihat Muhammad muda, ketika itu beliau berusia 35 tahun, ya, Hazal Amin, Rodin Nabi, ini orang yang terpercaya, kami ridho padanya. Nah, itu mereka katakan. Dan dengan kejeniusan yang luar biasa, Rasulullah bisa menyelesaikan persengketaan Quraisy ketika itu. Sehingga secara prestise dan pamor, makin menanjaklah Muhammad muda ini. Itu 5 tahun sebelum turunnya wahyu. Tapi lihat apa gerangan yang terjadi ketika wahyu turun dan beliau beralih, berubah menjadi penyeru kebaikan. Pada satu kesempatan beliau mengumpulkan orang-orang Quraisy dan berdiri di Bukit Abul Qubais, dan Rasul bertanya, jika aku katakan bahwa ada pasukan berkuda yang ingin menyerang kalian di balik bukit ini, apakah kalian percaya? Ya, kami percaya engkau orang yang jujur. Belum pernah kami saksikan engkau berbohong. Nah, kalau begitu saksikanlah, kata Rasulullah. Aku menyeru kalian kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, suasana berdadak menjadi gaduh. Sebagian yang berkata, ya jadi buat ini, hanya buat hal seperti ini engkau kumpulkan. Nah, itu terjadi. Bahkan tidak cuma di sana, Rasul difitnah macam-macam, para sahabat disiksa, diboikot, dan lain sebagainya. Artinya, sahabat yang dirahmati Allah, ketika sosok yang tadi soleh berubah menjadi muslih, akan ada cobaan-cobaan yang hadir, tapi jangan berkecil hati dan jangan ragu untuk menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Menjadi pribadi yang berubah, taat secara individu, dan menjadi penyeru-penyeru perubahan, perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghibur kita dengan firman-Nya. Salah satunya adalah dalam surat Muhammad ayat ke-7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, tolonglah agama Allah itu. Niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan posisimu. Dan Allah juga berfirman, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah orang-orang itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah atau dengan mau'izatil hasanah. Jika memang perlu berdialog, berdebat, lakukanlah secara ahsan. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang berubah lebih baik dalam waktu ke waktu, dan Ramadan adalah momentum yang sangat tepat untuk mencapai perubahan-perubahan itu. Jika di luar Ramadan kita bisa melakukan hal-hal yang mubah, di bulan Ramadan hal yang mubah saja yang tadinya boleh, kita diminta untuk meninggalkannya. Apalagi sekedar meninggalkan perkara-perkara yang haram. Semoga nanti setelah Ramadan berakhir, kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih taat, dicintai Allah, dan memperoleh keselamatan, pertolongan dunia akhirat. Salah janggal mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.